Rusia dan Indonesia dalam langkah mempererat kerjasama. We can boost our growth. My own estimate is within the next 4-5 years, we can achieve 8% growth, maybe more. Yeah. Отмечу, что Россию и Индонезию связывают давние и близкие отношения. Ingin saya sampaikan bahwa ada hubungan yang sangat dekat dan sangat lama antara Rusia dan Indonesia. У их истоков стоял искренний друг нашей страны, первый президент Индонезии Сукарно. Hubungan ini berawal dari sikap yang ditetapkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Soekarno, yang merupakan teman sejati untuk negara kami. Have this kind of agreement, it will open new opportunities for our trade to develop, because it will be not only Russia but other Eurasian Economic Union members as well. They are Kazakhstan, Belarus, Armenia, and Kyrgyzstan. Meskipun terpisahkan jarak ribuan kilometer dan beberapa zona waktu, Rusia dan Indonesia hingga saat ini berhasil untuk terus memperkuat hubungan bilateral. Fondasi hubungan kedua negara sejatinya telah diletakkan sejak pertengahan abad silam. Sejak terjalinnya hubungan diplomatik kedua negara lebih dari 73 tahun lalu, kerjasama antar negara kita telah berkembang secara dinamis di banyak bidang. Simbol-simbol kerjasama ini di Jakarta antara lain dapat dilihat pada Stadion Utama Gelora Bung Karno, Rumah Sakit Persahabatan, Tugu Patung Pahlawan, serta sejumlah sarana-prasarana lain di Nusantara yang proses perancangan dan pembangunannya melibatkan para insinyur dan pematung Uni Soviet pada tahun 1960-an. Kedua negara memelihara dialog politik yang aktif, termasuk kontak erat di antara para pemimpin negara. Pada tanggal 30 Juni tahun 2022, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Moskwa dan mengadakan pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin, juga para kepala parlemen dan kementerian. Interaksi antara Kementerian Luar Negeri kedua negara juga terus ditingkatkan. Perundingan Menteri Luar Negeri Federasi Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi berlangsung pada Juli tahun 2023 di sela-sela rangkaian acara ASEAN, dan pada September tahun 2023 saat delegasi Rusia menghadiri KTT ke-18 Asia Timur. Indonesia merupakan mitra ekonomi penting Rusia. Pada akhir tahun 2022, volume perdagangan bilateral meningkat sebesar 44,8% dan berhasil mencapai rekor 4,8 miliar dolar AS. Rusia tidak memberikan hambatan apapun terhadap pembelian minyak sawit Indonesia. Sebaliknya, Rusia siap meningkatkan ekspor pupuk, minyak, dan produk minyak bumi, serta produk pangan, terutama biji-bijian. Rusia mengamati meningkatnya minat dunia usaha di kedua negara. Upaya untuk memperkuat interaksi keduanya diwujudkan dalam penyelenggaraan misi bisnis yang bertujuan untuk memperluas kerjasama ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi bilateral. Saya juga ingin menekankan fakta bahwa terdapat prospek peningkatan kualitas interaksi dalam jalur Uni Ekonomi Eurasia (EU). Pada April tahun 2023 di Jakarta, telah berlangsung putaran pertama perundingan untuk menyepakati teks perjanjian perdagangan bebas antara EU dan Indonesia. Putaran kedua perundingan berlangsung pada Juli tahun 2023 di Moskwa. Saya yakin bahwa adanya perjanjian perdagangan bebas FTA akan mendorong perluasan perdagangan dan hubungan investasi antara kedua negara, baik dalam kerangka Uni Ekonomi maupun secara bilateral. Kami mencatat adanya peluang besar untuk membangun interaksi dalam format ASEAN. Pada tanggal 18 sampai 22 November lalu, anggota Dewan Menteri Integrasi dan Ekonomi Makro Komisi Ekonomi Eurasia, Sergei Glasiev, berkunjung ke Jakarta untuk berpartisipasi dalam Hari Komisi Ekonomi Eurasia di Sekretariat ASEAN. Kegiatan-kegiatan berskala besar di jalur kemanusiaan juga dilaksanakan, pertukaran budaya, pameran, dan acara tematik lainnya diadakan secara rutin
Kami juga melihat minat yang signifikan di kalangan pemuda Indonesia untuk memperoleh pendidikan tinggi di Rusia